Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka persiapan visitasi akreditasi tahap ketiga yang akan dilaksanakan di awal September. Dan pada pertemuan ini saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ujang Hidayat selaku pembina dari anggota BNSM untuk wilayah Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Bapak sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ujang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum Kasadayana. Ya, berikutnya di sini ada Bapak KCD wilayah 1, Bapak Abur. Assalamualaikum Bapak. Ya, Pak Abur. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Dan mungkin di sini juga ada yang mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan juga ada yang mewakili dari Kemenak Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai mohon berkenan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa semoga kegiatan pagi ini berjalan lancar tanpa kendala. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, nanti silakan dengan kesadaran sendiri mute ya, sehingga tidak harus saya off-kan untuk mic-nya. Dan untuk kelancaran kegiatan ini juga nanti pada saat ada pertanyaan silakan raise hand terlebih dahulu dan akan diberikan waktu untuk bertanya. Baik, untuk pertama kali saya haturkan kepada yang terhormat Bapak Pembina dari BNSM khususnya untuk wilayah Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Ujang kami persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KCD ya, wilayah 1 Bogor. Kemudian mungkin Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili dan mungkin dari Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bogor yang saat ini mungkin hadir atau yang mewakili. Serta yang saya hormati Ibu Dina selaku KPA Kabupaten Bogor dan Bapak dan Ibu para peserta BIMTEK untuk persiapan pelaksanaan visitasi akreditasi di tahap ketiga di tahun 2023 ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan karunia-Nya di hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelumnya mohon maaf untuk semuanya ini, apalagi untuk Ibu Dina. Kebetulan saat ini saya berada di undangan untuk undangan sebagai narasumber dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Dan saat ini Ibu Dina lagi pembukaan ini. Mohon maaf apabila ada suara-suara yang masuk begitu. Baik Bapak dan Ibu, pertama kami sampaikan kepada seluruh sekolah yang menjadi sasaran untuk visitasi di tahap ketiga. Nanti tapi ngomongin dulu. Tuh kelar Zoom baru kelar. Di mana kegiatan visitasi ini tentunya bukan hal yang baru di telinga kita, tapi ini sering kita mendengar dan mungkin ada beberapa sekolah yang sudah reakreditasi begitu, atau sudah melaksanakan akreditasi yang kedua atau mungkin yang ketiga atau keempat begitu. Nah oleh karena itu yang pertama yang harus dipahami oleh kita semua Bapak Ibu, kami menitipkan bahwa pelaksanaan visitasi akreditasi ini merupakan salah satu kegiatan SPME Bapak Ibu. Ya, sistem penjaminan mutu eksternal sekolah, di mana BANSM melakukan penilaian, melakukan pemotretan dan juga memberikan kegiatan dalam bentuk
melihat dokumen-dokumen sekolah, kemudian juga mengobservasi dan lain sebagainya, sehingga mutu sekolah betul-betul bisa terlihat seperti apa begitu. Nah, sehingga nantinya bisa digradekan begitu sekolah tersebut bisa mendapat grade A, B, C, D tergantung kepada kesiapan daripada setiap sekolah atau madrasah masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tidak semua sekolah bisa sasaran kegiatan visitasi di tahun ini. Karena dengan jumlah sekolah di Jawa Barat yang demikian banyak, sedangkan kuota untuk akreditasi ini tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang harus divisitasi begitu. Namun demikian, sampai saat ini alhamdulillah Provinsi Jawa Barat selalu mendapat kuota terbanyak ya dari sekolah-sekolah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini begitu. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan visitasi ini mungkin kami ingin menitipkan kepada para sekolah ataupun madrasah di dalam melaksanakan kegiatan visitasi tersebut begitu. Bapak dan Ibu, ini mohon maaf ini suaranya makin kencang ini Bu Dina ya. Jadi Bapak dan Ibu, pertama mohon kepada sekolah yang menjadi sasaran visitasi akreditasi ini mohon melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar Bapak Ibu. Sekali lagi, sesuai standar pelaksanaan akreditasi. Yakni yang pertama diharapkan karena di dalam visitasi akreditasi ini ada yang namanya norma atau kode etik Bapak Ibu seperti itu. Jadi diharapkan semua sekolah itu bisa menepati atau melaksanakan kode etik ya, kode etik yang sudah ditentukan. Ya, artinya sekolah jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar kode etik daripada akreditasi itu sendiri. Begitu. Nah, kalau seandainya sekolah masih bentar. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini sudah selesai pembukaannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekolah diharapkan bisa melaksanakan visitasi ini dengan sesuai standar pelaksanaan visitasi dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma ataupun kode etik pelaksanaan akreditasi. Tidak ada istilah bargaining apapun, tidak ada penyambutan yang sifatnya berlebihan. Dan juga jangan sampai memberikan sesuatu yang sekiranya akan mempengaruhi kepada kebijakan dari asesor begitu. Itu mohon dipahami oleh semua sekolah. Karena kalau itu ketahuan Bapak dan Ibu, bukan asesor saja yang mendapat sanksi, tapi tidak mustahil sekolah pun mendapatkan sanksi apabila melanggar kode etik yang sudah ditentukan tersebut. Demikian Bapak Ibu yang keduanya. Yang ketiga, tentunya ada sekolah yang sampai saat ini atau pada hari pertama atau sehari sebelum pelaksanaan visitasi, misalnya belum dikontak oleh asesornya misalnya ya, atau belum di calling oleh asesornya. Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Karena asesor mungkin saja datang pada hari H-nya begitu. Ya, jadi sekarang tidak ada istilah penyambutan yang dikumpulkan, tidak ada Bapak Ibu. Kalau dulu istilahnya asesor dikumpulkan dulu di hotel apa, kemudian dikumpulkan dengan kepala sekolah. Kalau sekarang kegiatan itu tidak ada, Pak Ibu. Jadi sekali lagi agar pelaksanaan itu betul-betul mengarah kepada bagaimana visitasi terlaksana dengan baik. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi suasana tadi kurang nyaman karena di belakang atau di lantai bawah sedang ada pembukaan kegiatan IKM ya, untuk wilayah di wilayah Sukabumi ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi demikian yang saya sampaikan. Kepada asesor pun demikian kami sudah menitipkan sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Kalau itu terjadi maka baik asesor maupun sekolah biasanya diberikan teguran bahkan sanksi yang berakibat kepada bagaimana visitasi itu harus di reschedule, harus diulangi dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sediakan dokumen-dokumen yang nanti akan divisitasi
ya, kemudian juga diobservasi, diwawancarai dan sebagainya. Siapkan siswa nanti berapa orang yang harus diwawancarai. Mungkin Bu Dina nanti akan menyampaikan. Kemudian juga dokumen-dokumen yang sifatnya bisa di print out, silakan print out seperti dokumen-dokumen utama. Tetapi tidak semua dokumen harus print out, Bapak Ibu. Bisa saja dokumen dalam bentuk file, dalam bentuk PDF itu bisa diperlihatkan kepada para asesor yang nanti akan datang ke sekolah pada ini. Saya rasa itu saja mungkin Ibu Dina yang ingin saya titipkan. Mudah-mudahan tertangkap ini suaranya dalam kondisi keterbatasan seperti ini. Terima kasih Ibu Dina dan semua yang hadir saat ini, Pak Kadis dan juga Pak Kemenag kalau ada ya yang mewakili dan sebagainya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pembina. Dan perlu diketahui Bapak di room ini juga hadir pengawas pembina dari sekolah yang menjadi sasaran sehingga ikut mendampingi kegiatan. Oh iya, salam untuk semua pengawas pembina. Mohon maaf. Ya. Enggak. Siap. Hatur nuhun Bapak atas kehadirannya. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya undang sejenak Bapak KCD Wilayah 1, Bapak Abur. Assalamualaikum Bapak. Tadi beliau ada. Ya, mungkin terlempar. Baik, nanti seandainya beliau masuk, kita akan jeda sejenak untuk memberikan kesempatan kepada Bapak KCD. Dan berikutnya bila ada yang mewakili dari Kemenak Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Ya, atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang mewakilinya. Ya, baik, mungkin belum hadir ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan persiapan kita, khususnya sekolah sasaran dan madrasah di Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan diri menghadapi visitasi tahap ketiga di tahun 2023 ini. Izinkan saya share screen sebentar. Ya, Bu Dina. Ya, oh ya, Bapak hadir, baik Pak. Saya stop dulu Pak share-nya. Ya, bentar Pak. Ya. Oke. Ya, ya sebentar saya ini agak ngeheng ini sinyalnya. Ya, ya baik. Pak Abur sudah hadir? Bapak. Ya, assalamualaikum ya, Pak. Bu. Ya. Ini koneksinya luar biasa nih. Padahal ini saya menyalakan dua nih, HP dan laptop ini. Saya juga agak tersendat-sendat ini Pak. Ya, silakan Bapak. Ya. Sekarang ini Rafid Haidar. Ya, silakan Bapak untuk memberikan sambutan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bapak Pembina Pak Ujang ya untuk akreditasi di area Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kegiatan akreditasi ini karena memang mudah-mudahan kegiatan akreditasi ini menjadikan sekolah-sekolah menjadi lebih meningkat baik. Mungkin yang tadinya C jadi B, B jadi A. Mudah-mudahan seperti itu dengan kualitas yang mumpuni di mana kita bisa melihat nanti ke depannya bahwa sekolah-sekolah itu akan punya kualitas yang cukup baik. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Pembina, Pak Ujang, bahwa pokoknya to the point aja lah, nggak usah ada penerimaan ini, itu, dan sebagainya. Langsung saja menilai begitu kan. Datang ke sekolah, nah sekolah memperlihatkan ini loh yang sudah dicapai, dikerjakan, dan sebagainya. Jadi apa adanya, seperti mapping begitu saja. Jadi memang kita mau push untuk kualitas di tiap sekolah supaya sekolah-sekolah kita di Kabupaten Bogor ini menjadi sekolah yang mulai menambah kualitasnya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Bu, Pak. Dan terima kasih para pengawas pembina juga sudah eksis di sini. Saya ucapkan mudah-mudahan aktivitas yang
memerlukan banyak tenaga dan biaya ini menjadi aktivitas yang memang membuat kita menjadikan sekolah meningkat dan berkualitas. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Dina. Baik. Saya kembalikan ke Bu Dina. Ya. Sukses, lancar, dan sehat selalu untuk semuanya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah memberikan support yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, sehingga yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas dari semua jenjang sudah hadir, dan termasuk Bapak Ibu koordinator jenjang yang membantu tim KPA Kabupaten Bogor, terima kasih sudah hadir, dan Bapak Ibu dari perwakilan sekolah ya dan madrasah yang menjadi sasaran di visitasi tahap ketiga ini. Ya, baik. Sebelum dimulai, mohon Bapak Ibu memute sendiri mic-nya sehingga tidak mengganggu aktivitas Zoom kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya share screen lagi. Iya, sudah terlihat ya. Ya, baik. Sudah, Bu Din. Baik, terima kasih. Ya, pada kali ini saya ingin mempertemukan Bapak Ibu semuanya dari semua jenjang di sekolah di Kabupaten Bogor, karena saya menyadari selaku KPA tentu tidak bisa hadir melihat langsung satu persatu sekolah, sehingga saya mohon bantuan dari teman-teman pengawas madrasah dan pengawas sekolah untuk melihat langsung kesiapan sekolah binaannya. Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk memberikan informasi yang jelas, informasi yang tepat, yang bukan katanya-katanya begitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa menerima informasi ini secara utuh. Nah, di dalam kegiatan persiapan ini tidak menutup kemungkinan bila nanti Bapak Ibu akan bertanya, dipersilahkan, kan silakan raise hand terlebih dahulu, dan tentunya di dalam pada saat materi itu Bapak akan Ibu perlukan, akan saya share di jenjang masing-masing ya, nggak usah khawatir, jadi nggak usah sibuk foto dan sebagainya, akan saya share nanti ya. Baik, ya Bapak Ibu, berikutnya adalah berkaitan dengan agenda kita pagi ini. Yang pertama adalah dasar hukum yang akan saya sampaikan, kemudian sekolah madrasah sasaran dari Kabupaten Bogor, termasuk persiapan pihak sekolah, dan nanti yang terakhir adalah teknis pelaksanaan visitasi. Nah, dasar hukum untuk pertemuan kita kali ini adalah surat edaran dari Bank SM nomor 447. Ya, mohon di-mute Pak Wahyu. Ya. Surat edaran di Bank SM nomor 447, Bank SM /PTU 8/2003, dan di tahun 2023 ini sudah melaksanakan ini yang ketiga ya, dan akan dilaksanakan pada awal September. Nah, surat edaran ini sudah disampaikan kepada semua instansi yang berwenang, termasuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran. Sehingga pada tanggal 4 Agustus surat ini diluncurkan, saya sudah men-share ke semua unsur atau semua sekolah yang berkepentingan. Berikutnya, untuk Kabupaten Bogor di tahap ketiga ini, ada 82 sekolah madrasah yang terdiri dari jenjang SD, itu ada 20 SD, kemudian dari MI ada 10, SMP ada 28, MTS ada 16, SMA 2, MA tidak ada, SMK ada 6, dan SLB tidak ada. Sehingga untuk tahap ketiga ini yang banyak ada dari unsur jenjang SMP ya. Nah, pelaksanaan visitasi sendiri itu akan dilaksanakan di awal September, Bapak Ibu. Ada 3 waktu ya. Nanti pihak sekolah pun sudah tahu Bapak Ibu kebagian di tanggal berapa. Yang pertama 4 dan 5 September, 6 dan 7, dan yang terakhir adalah 8 dan 9 September.
Sehingga pastikan Bapak Ibu sudah tahu tanggal pelaksanaannya. Ya, nah persiapan untuk pihak sekolah sendiri yang pertama adalah kepala sekolah akan menerima asesor dalam pelaksanaan visitasi ini, dan asesor akan menghubungi pihak sekolah. Asesor akan menghubungi pihak sekolah karena di dalam surat tugas asesor itu sudah tercantum nama kepala sekolah dan nomor HP-nya. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kecuali ada kepala sekolah yang berganti atau ada nomor kepala sekolah yang berganti, sehingga ini pun harus segera melaporkan diri ya bila nanti diperlukan asesor data dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian pihak sekolah pun harus menyiapkan dokumen yang diperlukan berupa bukti fisik. Ini bukan berarti semua dokumen itu di print out gitu ya. Tidak, tetapi kalau memang itu sudah ada ya sudah, tidak usah selalu harus dipaksakan untuk bukti. Bila dokumen tersebut adanya dalam file, ya sudah simpan aja dalam file ya. Sehingga pihak sekolah sebaiknya selalu mempersiapkan semua dokumennya dalam link Google Drive. Semua dari mulai dokumen butir nomor 1 sampai yang terakhir semuanya tersimpan rapih dan mudah ditemukan gitu ya. Yang ketiga, memberikan nanti pihak sekolah pada saat pelaksanaan harus memberikan kesempatan kepada asesor untuk bertanya kepada semua warga sekolah madrasah yang sesuai. Maksudnya sesuai di sini adalah sesuai target ya. Nanti kita akan tahu siapa saja sih targetnya. Dan yang keempat adalah jangan lupa kepala sekolah atau pihak sekolah mengisi berita acara yang ditandatangani dan distempel. Dan yang kelima adalah jangan lupa setelah akreditasi atau visitasi itu selesai, Bapak Ibu harus mengisi kartu kendali, dan kartu kendali itu diunggah ke Sispena. Kartu kendalinya ada di Sispena Bapak Ibu ya, tinggal di-download, diisi, kemudian setelah itu baru di-upload kembali ke Sispena. Ya, mohon di-mute ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya untuk persiapan yang lain adalah ini adalah dokumen-dokumen yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu semua. Pertama tentang pedoman akreditasi di tahun 2023. Kemudian ada pos pelaksanaan akreditasi tahun 2023 dan ada instrumen IASP sesuai jenjang yang diterbitkan di tahun 2020. Jadi tidak ada IASP 2023, tapi IASP 2020 yang untuk semua jenjang itu berbeda, ya. Nanti dokumen ini akan saya share kembali ke grup masing-masing. Ya, berikutnya ini harus diingat oleh Bapak Ibu semua. Pertama, tadi sesuai himbauan Bapak Pembina, pihak sekolah dilarang melakukan penyambutan atau penghormatan yang berlebihan kepada asesor, termasuk mengikuti arahan pihak lain atau melaksanakan pertemuan dengan asesor di luar acara visitasi di lingkungan sekolah madrasah, termasuk fasilitas asesor yang sudah diberikan oleh Pan SM. Maksudnya Bapak Ibu jangan mengadakan kegiatan seperti lengser gitu ya, atau kegiatan yang lain terlalu berlebihan sehingga sehingga terkesan terlalu berlebihan. Kenapa ini tidak diperkenankan? Karena mau tidak mau pasti ada unsur biaya di dalamnya. Ya, yang kedua adalah tidak diperkenankan pihak sekolah memberikan sesuatu atau hadiah baik berupa barang, uang kepada asesor, anggota BAN atau sekretariat BAN Provinsi Jawa Barat
yang dimana ini ada tujuan maksud tertentu berkaitan dengan kegiatan visitasi akreditasi. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah pihak sekolah dilarang juga membuat kesepakatan, ya. Kesepakatan itu misalnya nanti Pak kalau sudah selesai kita ke jalan-jalan ya, atau nanti kalau kita sudah nilainya sudah ketahuan kasih tahu saya ya. Itu adalah biasanya sekolah mengatakan seperti itu ya, sehingga di sini tidak diperkenankan sekolah memancing-mancing asesor, sehingga asesor itu juga akan membuat deal-deal yang tidak tepat gitu ya, itu tidak boleh ya. Kemudian apa yang harus sekolah lakukan juga adalah pertama harus mengkondisikan. Enggak, speakernya masih dinyalain. Ini nggak ada suaranya. Ya, mohon di mute Ibu Siti. Ya. Jadi sekolah harus menciptakan suasana yang bersahabat dan kondusif saat visitasi. Artinya gimana caranya agar asesor itu datang ke sekolah sudah merasakan bahwa kehadirannya itu diterima dengan baik gitu ya. Yang kehadirannya itu memang menjadi suasana yang menyenangkan di antara tuan rumahnya dan asesor selaku tamu yang bertugas saat itu gitu ya. Nah, berikutnya adalah semua sekolah harus mematuhi aturan yang berlaku. Bila tidak atau melanggar aturan itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa konsekuensinya. Dan di sini pun tertulis bahwa dimohon kepada Bapak Ibu kepala sekolah, termasuk pengawas pembina dan KPA koordinator pelaksana akreditasi, senantiasa mendorong sekolah membantu dalam menegakkan norma dan kode etik akreditasi, yang tentunya ini semua mempunyai konsekuensi sehingga harus dipatuhi ya. Nah, kedatangan asesor itu selama 2 hari Bapak Ibu, di mana hari pertama itu ada di awal, ada temu awal ya, nanti akan saya uraikan apa saja isinya temu awal. Kemudian di hari pertama itu juga asesor melakukan observasi lingkungan sekolah. Setelah selesai, mereka akan melakukan wawancara kepada siapa? Kepada kepala sekolah, guru mapel atau kaprok ya untuk SMK, kepada staf TU, perpustakaan, laboran, kemudian kepada orang tua, komite, dan untuk SMK khususnya ada untuk dunia industri dan alumni ya. Nah, itu 1 hari itu Bapak Ibu. Nah, hari kedua asesor itu akan masuk ke kelas melihat pembelajaran yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan 2 kelas dengan guru yang sedang terjadi pembelajaran saat itu di hari itu. Kemudian asesor akan hadir ke kelas mengikuti pembelajaran selama 1 JP. Berikutnya asesor akan melakukan wawancara dengan perwakilan siswa yang ditunjuk. Itu nanti kita akan lihat jumlahnya. Itu 2, setiap promil itu 2. Jadi misalnya kalau untuk SMP 789 itu 222. Untuk SMA SMK berarti 10 11 12 222 ya. Dan saya harus selalu mute ini. Ya, mohon kesadaran Bapak Ibu memute ya, sehingga tidak mengganggu berjalannya pertemuan siang ini. Iya. Belum dibuat. Ya, baik. Ini Pak. Yuk. Ya, mohon di mute Bapak, karena saya tidak bisa mute ini. Salam. Oh, siap. Ya. Baik. Ya, ini yang ada nomor 932, nomor sekian, mohon di mute. Ibu maaf, ya. Boleh bantu saya boleh bantu, saya jadikan co-host, nanti saya bantu untuk mute. Iya Pak, sebentar. Mohon maaf dengan Bapak siapa ini? Ya. Pak Nano, Filipus Nano.
Bentar ya Pak. Bentar. Udah. Ya, saya stop di sini dulu. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu agar semua bisa memahami materi, sehingga silakan mute sendiri. Saya sudah mute all semuanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu siapkan nanti, karena wawancara itu untuk perwakilan siswa saja. Setiap rombel atau setiap kelas itu cukup 2 orang. Jadi cukup 6 orang. Nah, di hari kedua pun asesor akan memberikan link angket agar diisi oleh 20 orang siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ada jeda waktu asesor untuk berdiskusi, mereka berdua berdiskusi sehingga sampai menjelang waktu tertentu asesor akan melakukan temu akhir, ya. Sekarang kita akan tahu apa sih yang namanya temu awal dan temu akhir, gitu ya. Jadi kalau di temu awal itu pihak sekolah ada biasa seperti pertemuan antara asesor, kemudian sekolah, guru, yayasan dan seterusnya. Kemudian ada perkenalan antara asesor dengan pihak sekolah, dan biasanya ada sambutan-sambutan itu seperti biasanya. Kemudian pihak sekolah menayangkan video profil dengan durasi 7 menit maksimal. Ya, mohon bagi yang belum punya membuat video, silakan buat dari sekarang. Di video itu harus mencantumkan profil sekolah, bukan hanya foto-foto saja, tapi ada data. Misalnya ada visi misi, ada jumlah guru, jumlah siswa, ada prestasi sekolah, prestasi siswa, dan seterusnya, ya. Nah, itu pun melengkapi dari video tersebut. Mengapa maksimal 7 menit? Karena video lebih dari 7 menit itu cukup membosankan, gitu ya. Nah, setelah ditemu awal tadi, maka asesor akan melakukan observasi. Nah, penggalian data yang dilakukan oleh asesor adalah dengan telaah dokumen, observasi, angket, dan wawancara. Ya, itu di temu awal, Bapak Ibu. Nah, kemudian di temu akhir itu hari kedua menjelang penutupan, itu biasanya isinya adalah asesor akan memberikan refleksi. Jadi menyampaikan apa saja sih yang ditemukan oleh asesor selama 2 hari mereka bertugas. Kemudian kepala sekolah memberikan sambutan dan biasanya mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Setelah itu penutupan, ya. Nah, jangan lupa di temu akhir ini ingatkan asesor untuk mengisi buku tamu dinas dan Bapak Ibu menerima berita acara yang sudah ditandatangani kepala sekolah, asesor 1, asesor 2, ya. Bapak Ibu harus pegang itu sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah dilakukan visitasi. Nah, setelah asesor pulang atau hari besoknya pun bisa Bapak Ibu mengisi kartu kendali adanya di Sispena, di-download dulu, diisi, setelah itu di-upload ke Sispena sekolah masing-masing. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupload kartu kendali ini, maka nanti tidak bisa mendownload sertifikat akreditasi, ya. Nah, ini adalah isi angket yang ada di link asesor yang akan dikirimkan ke Bapak Ibu, ya, kepala sekolah, ya. Nah, isi link angket ini seperti ini Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu berikan edukasi kepada siswa adalah isinya. Jangan perintahnya. Misalnya Bapak Ibu memberikan komando, "Dah, isi semuanya, yang penting jawabannya iya." Ya. Padahal kalau kita lihat di sini ada beberapa nomor, apabila diisi ya, itu nilainya 0. Contohnya di nomor 3. Pernahkah kamu dibully di sekolah atau madrasah? Siswa karena disuruhnya jawab ya, dia klik ya. Padahal kalau dia klik ya, itu nilainya 0. Ya. Begitu juga nomor-nomor berikutnya. Sehingga mohon difahami dan dicermati. Nah, ini ada di instrumen IASP
butir 4 ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka itu ada di butir 4 ya. Silakan siswa yang akan mengisi angket dipersiapkan untuk memahami ini sehingga tidak salah menjawab ya. Oke. Berikutnya ini yang disebut tadi norma kode etik dan sanksi. Di norma ini berkaitan dengan kebijakan atau suatu perintah dan larangan yang harus dilakukan ya. Kemudian kalau kode etik itu adalah semacam norma nilai aturan secara profesional, sedangkan sanksi adalah satu hukuman yang dijatuhkan kepada perorangan atau kelompok lembaga atas pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, ini yang disebutkan norma akreditasi. Pertama, kejujuran. Dimohon sekolah madrasah betul-betul pada saat menyampaikan data itu benar adanya. Jangan mengada-gada, misalnya jumlah siswa, kemudian sarana prasarana, dan kegiatan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan harus disampaikan secara jujur. Kemudian yang kedua adalah harus mandiri, artinya sekolah madrasah tidak tergantung kepada pihak lain atau tekanan lain pada saat menjawab visitasi akreditasi ini. Dan yang ketiga adalah profesional. Profesional ini sesuai aturan Bapak Ibu, jadi harus sesuai pedoman akreditasi, posnya, termasuk perangkat akreditasi ya. Nah, yang keempat adalah keadilan. Ya, ini ya di sini Bapak Ibu silahkan memahami dulu apa itu pengertian keadilan itu sendiri ya. Oke. Berikutnya yang kelima adalah kesejajaran, artinya semua kegiatan ini sama Bapak Ibu, tidak dibeda-bedakan. Termasuk asesor pun datang ke sekolah tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, keenam adalah dilakukan secara terbuka berkaitan dengan data dengan kondisi nyata. Misalnya asesor mendapatkan data misalnya jumlah siswa di sekolah itu sekian orang. Apakah benar dengan kenyataannya di kelas gitu ya? Itu pun bisa disampaikan oleh asesor kepada asesor. Dan yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Artinya semua informasi yang disampaikan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang kedelapan adalah menjaga kerahasiaan. Ini adalah semua data yang Bapak Ibu sampaikan ke Ban SM melalui Sispena atau yang lainnya itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak dipublikasikan ya. Oke. Itu kemudian yang berikutnya adalah kode etik sekolah. Ini ya Bapak Ibu mohon difahami. Jadi setiap sekolah harus menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas. Kemudian tidak ada bargaining dalam arti negatif ya, tidak memberikan uang dan barang yang lainnya yang tujuannya untuk deal-deal negatif begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung kegiatan akreditasi ini agar suasananya itu bisa bersahabat ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pihak sekolah juga harus mematuhi semua peraturan sehingga konsekuensi termasuk pelanggaran pun juga harus dijaga. Nah, berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan sanksi ya. Sanksi ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sanksi ini itu diberikan tidak hanya kepada pihak sekolah yang harus Bapak Ibu ketahui, baik di sini tercantum untuk sekolah, tapi kenyataannya kami pun asesor itu mendapatkan sanksi yang juga cukup berat gitu ya, tidak cukup hanya pelanggaran ringan. Tolong dijawab semuanya jamaah. Aneh gitu ya. Akreditasi ini juga sudah tertulis tadi kode etiknya sehingga apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sesuai ya. Baik. Ya, berikutnya ini adalah waktu pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi visitasi ini dilaksanakan selama 2 hari dengan minimal asesor itu datang ke sekolah Bapak Ibu 5 jam. Boleh lebih, sangat boleh ya. Jadi kalau ada misalnya asesor saya Bu sampai 6 jam, 7 jam, mangga.
Ya, ada bahkan sampai menjelang maghrib pun dipersilahkan ya. Kemudian untuk SMK khususnya apabila mempunyai 2 kompetensi itu 2 hari, tetapi lebih dari 4 kompetensi itu kurang lebih 3 hari ya. Dan ini juga Bapak Ibu harus ketahui bahwa kami tim asesor itu harus membuat laporan visitasi selambat-lambatnya 1 minggu setelah Bapak Ibu dikunjungi oleh asesor ya. Itu mungkin yang harus dipersiapkan. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Untuk nomor 1, Bapak Ibu tentunya sudah mengisi DIA di Sispena beberapa waktu yang lalu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu siapkan 15 orang ini meliputi unsur 1 kepala sekolah atau wakilnya. Ini terjadi bila ada kepala sekolah yang kebetulan sakit atau ada PLT misalnya, kalau bisa dihadirkan itu akan lebih baik. Kemudian kalau untuk SMK itu ada kaprok ya. Kemudian guru untuk mata pelajaran yang berbeda 3 orang dipersiapkan. Kemudian 1 orang tenaga administrasi. Kemudian 6 orang siswa untuk semua tingkat yang berbeda ya. Dan 1 orang komite sekolah. Kalau untuk SMK itu ada alumni dan ada pemangku kepentingan misalnya dunia industri itu untuk SMK ya. Nah, berikutnya apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam kegiatan visitasi ini apapun bentuknya, silakan bisa menghubungi langsung kepada 2 tim sekretariat dari BEM SM. Ini mereka sudah ditunjuk ya. Jadi Bapak Ibu akan bertanya, silakan kepada mereka. Karena kalau saya sendiri KPA tidak bisa memfasilitasi lebih dari apa yang bisa saya lakukan ya. Baik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kali ini dan akan lebih banyak kita tanya jawab untuk persiapan secara teknis dan sebagainya ya. Baik, saya akan stop share dulu dan silakan bagi yang akan bertanya bisa raise hand terlebih dahulu untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Ibu Gadis, silakan Ibu. Ya. Halo, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Ibu Gadis Retno Sutonga dari Sekolah Citra Berkat Citra Indah. Ada yang mau saya tanyakan Bu untuk PPT terkait briefing hari ini. Apakah kami dapat mengaksesnya Bu dalam bentuk PDF maupun Google Drive mungkin? Mohon bantuannya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Gadis. Jadi semua materi hari ini, baik itu PPT, dokumen pos, kemudian pedoman, termasuk IASP, termasuk video record kali ini akan saya sendkan melalui grup ya Ibu. Ibu dari jenjang apa Ibu? SD ya? Tadi. Dari jenjang SMP Bu. Oh SMP. Baik, nanti saya titipkan ke WA grup ya. Yang penting Bapak Ibu sudah masuk di WA grup jenjang akan mudah komunikasi ya. Baik. Ya, silakan dari SMP sama-sama Ibu. Ya, berikutnya dari SMP IT Arisalah. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya kan hari pertama itu wawancara dan hari kedua itu teaching ke kelas. Nah, kalau misalnya saya kan kebagian tanggal 89 itu hari kedua itu hari Sabtu. Nah, apabila hari Sabtu itu tidak ada kegiatan belajar mengajar, itu bagaimana ya Bu? Ya, ya baik Ibu. Kan biasanya kalau hari Sabtu itu ekskul. Ekskul ya, ya baik. Nah, ini nanti Ibu segera komunikasikan ke asesor pada saat asesor menghubungi pihak sekolah. Ya, biasanya kalau kondisi seperti ini itu dibalik. Jadi beliau nanti masuk ke visitasi itu di hari pertama Ibu. Nah, hari kedua baru unsur guru dan sebagainya yang ditarget wawancara. Gitu. Pengalaman seperti itu sih. Ya, yang karena kami harus melihat proses pembelajaran di sekolah Ibu. Gitu ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, berikutnya ada Pak Asep Saiful Badri. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dina udah memberikan waktunya untuk saya bertanya.
Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah terkait dengan kedatangan asesor ya Bun. Ya. Untuk asesor nanti datang itu apakah nanti akan ada komunikasi dulu kepada pihak sekolah atau misalkan perlu janjian atau memang langsung datang ke sekolah seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya dari SMK Citra Teknika di Leuwi Sadeng ingin menanyakan berkaitan dengan yang nanti dihadirkan. Itu yang dihadirkan yang disampaikan oleh Ibu itu kurang lebih ada 15 orang. Nah, itu kan kita sebelum-sebelumnya mungkin ya semua guru itu hadir juga Bun ya untuk mengikuti prosesi dalam proses pembukaan akreditasi. Apakah di tahun ini cukup 15 orang saja atau bagaimana? Baik. Lalu berikutnya terkait dengan lulusan atau alumni itu ya yang dihadirkan itu yang sudah bekerja atau seperti apa? Lalu untuk dudinya dihadirkan juga atau seperti apa gitu, Bang? Ya. Itu aja mungkin Bu Dina yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak Asep, saya jawab yang terakhir dulu ya. Alumni yang diundang adalah alumni yang sudah bekerja. Karena pertanyaannya nanti ruang lingkup, kamu kerja di mana, terus kamu lulus menggunakan sertifikat apa, dan seterusnya. Ya. Dan Dudi adalah Dudi yang kompeten. Jangan asal narik Dudi ya Pak, karena saya pengalaman juga kalau asal-asalan tuh asesor kurang respect. Jadi sebaiknya carilah, hubungi dari sekarang jauh-jauh hari agar kesiapan Dudi itu hadir ke sekolah. Dan tidak lama Pak, hanya paling ya 15 menitan lah ditanya kalau kok ya. Ya, kemudian tentang guru. Ini mohon perhatian untuk semua ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu gurunya hadir di saat 2 hari visitasi. Bila ada Bapak Ibu yang bertugas di sekolah lain, sebaiknya minta izin agar mereka selalu hadir. Karena asesor itu senang pada saat melihat kekompakan guru-gurunya gitu ya, terlihat rapih, mungkin ada yang gunakan seragam yang sama, terlihat kerjasama guru itu terlihat, itu kita senang Pak selaku asesor ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengkondisikan itu. Kemudian yang kedua apa tadi Pak Asep, berkaitan dengan kehadiran nanti ya. Kehadiran guru ya tadi ya. Kehadiran guru yang tiga orang ya. Iya, berarti walaupun yang diwawancara 3 orang, tetap semua guru hadir. Ya. Yang nggak boleh itu adalah Bapak Ibu hadir semua tapi wajahnya cemberut. Ya, tapi harus dibikin suasana bahwa Bapak Ibu senang dengan kehadiran asesor ya. Saya titipkan itu, jangan sampai, silakan Bapak Ibu kepala sekolah cek kalau ada gurunya yang cemberut, umpetin aja itu gurunya ya. Karena itu bagian dari penilaian asesor. Kalau udah kondisinya tidak mood ya sudah, itu jadi rada-rada gimana gitu ya. Ya, baik. Oke, berikutnya silakan. Pak Jaja. Satu lagi Bun yang terkait kehadiran asesornya, itu apakah ada konfirmasi dulu atau bagaimana Bun? Ya, baik. Nah, sekarang soal asesor. Jadi begini Bapak Ibu, asesor itu kurang lebih 3 harian menjelang hari H itu mendapatkan surat tugas dari Ban SM. Ya, itu hadirnya ke masing-masing asesor. Jadi tidak ada tabel gitu, nggak ada. Nah, di dalam surat tugas tersebut sudah dicantumkan asesor 1 siapa, asesor kedua siapa, dan sekolah mana, alamat di mana, nomor HP kepala sekolah, nama dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga tugas kami asesor harus segera menghubungi pihak sekolah. Namun apabila terjadi menjelang detik-detik ini kok belum ada juga kabar-kabarnya, silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa bertanya ke saya langsung ya. Jadi Bu, asesor saya siapa ya? Belum ada info dan sebagainya, itu silakan akan saya coba tanyakan. Tapi kalau saya sendiri nggak punya data, nggak punya tabel, misalnya Bu Dina kepala sekolah asesor yang datang ke sekolah saya siapa ya? Saya nggak tahu. Saya harus bertanya dulu kepada ke tim pusat gitu ya. Gitu ya Pak Asep ya. Jadi Bapak Ibu tetap tenang saja karena yang proaktif menghubungi itu adalah pihak asesor.
yang akan mencari sekolahnya, ya. Dan tanyakan Bapak Ibu asesor kapan hadir ke sekolah, teknis dan seperti itu, tanyakan mereka maunya seperti apa. Jangan sampai mereka mencari alamat kita sehingga membuang-buang waktu, sehingga silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri. Kalau mau bermalam di mana yang terdekat dengan sekolah, kemudian kalau mau dijemput teknisnya seperti apa, itu dipersilahkan. Karena khawatirnya walaupun kita bisa dengan Google Map gitu ya, saya pakai Google Map sasar ya, tapi kalau pihak sekolah kan langsung jalan pintasnya cepat begitu. Jadi ya Pak Asep, ya, baik. Sudah cukup. Ya cukup ya, baik sama-sama. Pak Erjaja Jumhana, silakan Pak, dibuka dulu Pak. Sudah saya berikan akses. Silakan Pak. Iya, masih di mute Pak. Ya, oke, silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan visitasi akreditasi. Alhamdulillah kami masuk sasaran yang ke tahap ketiga. Yang pertama, ini tadi disampaikan oleh Ibu Dina bahwasanya data yang tidak perlu di print itu nggak perlu di print, misalkan seperti itu ya Bu ya. Nah, apakah nanti pihak asesor ini akan memahami kita misalkan dari data yang sudah kita masukkan ke dalam link Google Drive yang masuk ke Sispena ini sudah ada linknya, apakah kita tetap hanya mengirimkan itu saja ke asesor? Itu yang pertama. Karena kan kita juga ada mungkin ya, bukan kekhawatiran sih. Nah, kita harus mempersiapkan lah, intinya mempersiapkan. Akhirnya kita inisiatif nge-print data yang sudah ada di link Google Drive tersebut atau di di Sispena tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, asesor yang akan menghubungi kita itu 1 hari sebelum hari H atau 2 hari sebelum hari H, Bu. Kalau kita 1 hari sebelum hari H, kita tidak tahu itu bahwasanya asesor tersebut berasal dari mana. Kita apakah itu dari Bandung, apakah itu karena kan silang asesor ya Bu Dina ya. Seperti itu. Nah, itu berapa hari sebelum hari H, dan apakah itu nanti tadi disampaikan oleh Bu Dina itu dijemput atau fasilitas, apakah diperbolehkan dengan seperti itu? Kita khawatirnya tidak diperbolehkan tadi, tapi saya sempat dengar dari Bu Dina boleh dijemput atau gimana kan seperti itu. Jadi kami akan inisiatif seperti itu juga. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Ya baik ya, terima kasih Pak Jaja. Dari jenjang apa Pak? Sekolah mana? MTS Sahid Bu. Dari MTS Bu. MTS Sahid. ya. Ya baik. Pamijahan. Ya baik Pak Jaja. Ya pertama mengenai dokumen. Ya mohon perhatiannya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu tetap sediakan link Google Drive yang isinya semua dokumen yang diunggah ke Sispena. Oke. Mengapa demikian? Karena di Sispena itu kan terbatas kapasitasnya. Tidak bisa kita membaca secara utuh. Contohnya RPP. RPP itu kan banyak mapel, dan dari sekian tahun yang lalu kan semua dokumen itu kan 2 tahun berjalan ya Pak. Jadi kalau RPP itu sekarang 2003, 2004, 22, 2000 itu semua harus ada, ya kan? Nah, itu semua tidak bisa upload di Sispena, tetapi di dalam Google Drive itu bisa, sehingga saya bisa cek misalnya Bapak uploadnya mapel RPP bahasa Indonesia, tapi saya pengen cek yang matematika, ada nggak ya? Saya bisa buka itu, ya, dengan link. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dengan link Google Drive tadi, Bapak Ibu bisa kirimkan link tersebut ke asesor. Pada saat Bapak Ibu udah kenal nih, misalnya, oh Pak Jaja nanti yang hadir asesornya namanya Bu Dina. Nah, Bu Dina tuh menghubungi Pak Jaja kan? Komunikasi kita. Pak Jaja inisiatif, Bu, ini link Google Drive kami apabila diperlukan. Aja. Jadi tanpa ditanya dulu Pak Jaja udah siap nih. Yang pertama ya Pak ya. Nah, apakah semua dokumen itu di print? Kan sebetulnya dokumen itu sudah ada. Yang nggak boleh itu Bapak mengada-ngada yang tadinya nggak ada di print banyak, buang-buang waktu beli kertas, beli tinta printer dalam rangka akreditasi. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Karena sebenarnya dokumen itu sudah ada. Contohnya KTSP.
Kalau KTSP sudah ada, di PDF kan lebih bagus. Kalau udah ada ya sudah ada, tunjukkan saja. Ya, RPP sudah ada ya sudah ada. Jadi, nah seandainya semua dokumen itu tidak terlihat oleh asesor dan ternyata ada di link Bapak tunjukkan aja laptopnya. Ini Pak, saya pun demikian. Ya, oh ya ada ya. Oke, lihat. Nah itu. Jadi kami melihat laptop gitu, laptop sekolah gitu ya. Nah itu ya, seperti itu ya Pak Jaja ya. Jadi Pak Jaja nggak usah khawatir. Berkaitan dengan asesor. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, asesor yang akan hadir ke Bapak Ibu itu adalah asesor dari luar kota. Yang jelas bukan dari Kabupaten Bogor. Ya. Nah, mereka-mereka itu tentunya perlu informasi penginapan. Carikan penginapan yang dekat dengan pihak sekolah. Oh Bu, nggak ada. Di kita nggak ada yang representatif. Ada di rumah warga? Boleh. Boleh di rumah kepala sekolah? Boleh. Di rumah guru? Boleh, silakan. Tidak harus di hotel mewah dan sebagainya. Karena kami pun sudah diberi ongkos oleh Ban SM untuk biaya hotel dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya itu di memerlukan informasi penginapan, sampaikan saja. Ya, misalnya, mohon maaf Pak, sekolah kami agak jauh dari pusat kota. Tidak ada penginapan yang representatif, tapi ada di rumah guru, silahkan. Ada di rumah warga, silahkan. Ya, itu ya Pak Jaja. Nah, termasuk antar jemput itu maksudnya begini. Yang tidak boleh itu saya misalnya KPA dengan KCD atau dengan Disdik atau dengan Kemenak membuat inisiatif mengumpulkan semua. Ya, namanya asesor itu semua asesor dikumpulkan di Kabupaten Bogor. Semua kepala sekolah dikumpulkan. Itu seperti versi lama seperti itu. Ya, itu tidak diperkenankan. Sehingga kalau Bapak Ibu di sini ada yang inisiatif seperti itu tidak diperkenankan. Ya, karena itu sudah melanggar. Dan itu kalau jadi temuan Pak, semua kena coret ini. KPA-nya dicoret, sekolahnya dicoret, asesornya dicoret dan semuanya kena sanksi. Ya. Jadi mohon menjaga hal-hal tersebut untuk kebersamaan. Ya. Begitu ya Pak Jaja, bisa dipahami. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, berikutnya Pak Husen. Silakan Pak Husen. Ya, halo Pak Husen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Husen dari operator MIA Saidia, Bu. Kebetulan kepala sekolahnya lagi sakit. Mangga. Ini terkait dengan isian dia, Bu. Isian dia itu apakah masih bisa diperbaiki? Karena pas saya buka itu isian dia punya MI saya, itu kan sudah tidak bisa dibuka tuh file-file yang diupload. Apakah itu harus diperbaiki, diupload ulang atau bagaimana itu, Bu? Kalau misalkan harus diupload ulang, bolehkah tadi misalkan diupload ulang itu kan berkas-berkasnya atau bagaimana gitu? Ya, saya pas dicek itu sudah tidak bisa dibaca. Ya, gitu. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, mohon perhatian untuk semuanya. Saat ini Sispena sekolah terkunci. Jadi Bapak Ibu tidak bisa buka Sispena. Oke. Ya. Kalau ada dokumen-dokumen yang tadi tidak terbaca, Bapak Ibu siapkan saja di link Google Drive lengkap dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya, sampaikan link itu yang isinya dokumen-dokumen tadi ke asesor. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah asesor. Jadi nggak akan kerja 2 kali Bapak juga begitu ya. Jadi Bapak nggak usah perlu repot-repot mengupload lagi, tidak perlu Pak ya. Karena Sispena-nya sudah terkunci. Begitu ya Pak Husen. Jadi Pak Husen siapkan saja link Google Drive-nya seperti tadi penjelasan saya ke Pak Jaja. Ya, jadi dipahami ya. Iya. Baik. Ya, berikutnya dari SD apa ini dari Kabupaten Bogor, silakan Ibu, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin saya bertanya untuk sekolah saya kebetulan memang kepala sekolahnya berganti ya Bu ya. Nah untuk pengganti ini informasinya nanti ke siapa Bu? Kami menginformasikan. Ya, baik. Kemana itu kita harus konfirmasi bahwa kepala sekolahnya ganti gitu. Oke. Ya, yang pertama tentang SK tersebut ada
SK penggantian Ada, Bu. kepala sekolah. Oke, baik. Ada. Baik. Ya. Ya, berarti kepala sekolah sudah berganti ya. Nah, Ibu bisa disampaikan awal sejak asesor menghubungi Ibu. Misalnya, hari ini Ibu dapat WA atau telepon dari asesor. Ibu langsung katakan, jelaskan bahwa SD kami ini sudah ada pergantian kepala sekolah. Ya, kirimkan surat SK-nya dan sebutkan namanya dan seterusnya. Itu Ibu. Ya, nggak usah khawatir. Ya, jadi ya, Bu. karena kepala sekolah itu pun kan yang dinilai kinerja yang lalu, ya. Jadi kalaupun ada kepala sekolah yang sekarang, ya nanti asesor pun tahu Bu akan menggali datanya seperti apa. Jadi Ibu nggak usah khawatir, ya. Gitu ya Ibu. Oh, ya udah. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Berikutnya dari Miss Hidayatul Islamia. Silakan. Ya, Bu, makasih banyak. Mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, saya mau nanya, kebetulan kan kita sudah masuk tahun ajaran baru ya, Bu ya. Oke. Pastinya kita sudah aktif nih beberapa minggu ini. Oke. Mengenai dokumen, Bu, apakah dokumen yang kita siapkan itu adalah dokumen yang kita memang upload sebelumnya? Dan apakah memungkinkan kalau asesor itu menanyakan dokumen yang terbaru? Dalam artian 3 minggu aktif saat ini. Ya. Dan kebetulan juga sekolah kami sebenarnya sih belum kurikulum merdeka, tapi karena penerbit buku kami mereka tidak mempunyai buku untuk kurikulum yang lama, jadinya kelas 1 dan kelas 4-nya itu kita jadi memakai kurikulum merdeka. Khawatir nanti ketika asesor datang dan melihat kondisi sekolah kami memakai kurikulum merdeka sedangkan kami belum menggunakan kurikulum merdeka, apakah itu nanti akan bermasalah, Bu? Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, pertama Ibu harus menyampaikan ke asesor bahwa kurikulum yang digunakan masih kurikulum 2013. Itu ya, Bu. Nah, ya. Kemudian dokumen betul yang akan dilihat adalah yang hari ini dan 2 tahun berjalan. Artinya semua RPPK apakah yang hari itu minimal dan kemarin-kemarin itu harus. Ya. Oke, berarti tidak hanya yang diupload ya, Bu? Iya, betul. Yang diupload kan udah yang tahun 2022 ya, Bu ya. Nah, yang 2023 ini ada yang terbaru kan, tapi belum diupload oleh Ibu. Gitu. Nggak apa-apa, itu nanti sampaikan saja ya. Oke. Nah, yang penting adalah jangan sampai pada saat asesor minta dokumen atau tunjukkan dokumen, Bapak Ibu menjawab tidak ada. Teu aya, Bu. Teu aya, Pak. Ya. Oh, ada di laptop. Pas dicek di laptopnya hang. Oh, operatornya sakit. Waduh, ada alasan. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Jadi sebaiknya dipersiapkan dari sekarang dokumen-dokumen tersebut karena memang kami pun asesor itu akan melihat secara komprehensif. Artinya menyeluruh Ibu ya, nyambung misalnya dari RPP, nyambungnya nanti kemana itu kan seperti itu. Ya, baik, Bu. Jadi ya, baik ya, terima kasih. Berikutnya dari MTS Darul Ulum Caringin, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bapak. Saya menanyakan ini Bu, masa itu kartu kendali itu, apakah dari sekarang sudah bisa di download gitu Bu? Ya Bapak, kalau download bisa, tapi belum bisa diisi karena kan isiannya itu menanyakan tentang asesor. Asesor minta apa yang dilakukan oleh asesor. Asesor meminta fasilitas apa dan sebagainya. Begitu Pak. Jadi sebaiknya mulai di-download bisa di-download itu nanti aja. Mau pas hari hanya atau sesudahnya gitu? Sesudahnya aja Pak. Sesudahnya. Sesudahnya gitu ya. Ya. Maksudnya takutnya ada batasan waktunya gitu. Oh enggak. Tidak ada. Kalau untuk kartu kendali bisa seminggu kemudian. Yang penting mengisi. Karena khawatirnya kalau Bapak Ibu tidak upload kembali kartu kendali tersebut, terus sertifikat akreditasinya muncul, itu Bapak Ibu nggak bisa download.
Nah itu masalah saya takut Iya. khawatirkan itu. Ya, ya. Makanya katanya mau antisipasi dari sekarang gitu maksudnya. Tapi tidak tepat kalau sekarang juga. Nanti Dari ya. Iya, dari pusat bertanya, ini sekolah belum divisitasi kalau udah ada kartu kendali gitu. Salah itu. Malah menyalahi Karena aturan. tadi kata ya belum dibuka juga ya mutunya. Belum, ya. Masih terkunci, Pak. Ya. Oh iya. Terima Itu kasih, Bu. saja, Bapak. Ya, baik. Ya. Ya. Berikutnya dari SMP Islam Al-Fauzia. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, halo. Sudah saya buka aksesnya. Dari SMP Islam Al-Fauzia. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Punten mau nanya perihal akreditasi. Yang pertama, ini kan asesor nelpon pihak sekolah, pihak kepala sekolah. Ya. Tentu kami kan kepala sekolah baru. Nah, ya. Asesor itu nelpon kepala sekolah lama atau kepala sekolah baru itu? Ya, baik. Yang kedua, itu pihak sekolah diberitahu terlebih dahulu asesornya siapa atau tidak, karena kan jikalau nelpon tiba-tiba nelpon takut kami reject gitu Bu, nelpon nomor tidak dikenal gitu Bu. Sekian Bu, itu aja Bu. Ya, sebentar. Ya, baik Bapak. Jadi pertama, karena yang ada di surat tugas itu tercantum tentunya kepala sekolah yang lama, pasti asesor akan menghubungi beliau, gitu ya. Nah, sehingga di dalam chat tadi saya sudah men-share itu Bapak Ibu link absensi, Bapak Ibu sudah baca? Ya, di link absensi itu silakan diisi saja. Karena berkaitan dengan data telepon, nama kepala sekolah dan sebagainya ya. Hal ini untuk mempermudah bila ada asesor yang bertanya, Bu Dina, kepala sekolah ini kok nggak bisa nyambung ya? Ada nomor lain tidak? Saya akan serahkan nomor yang terbaru di sini ya. Jadi silakan Bapak mengisi kalau di situ ada nama kepala sekolah, tapi seandainya yang hadir sekarang ini adalah operator dan sebagainya, ya tuliskan 2 nama ya. Silakan. Gitu ya Bapak. Jadi harus terupdate informasi nomor HP-nya ya. Berikutnya dari MTS Sa'ar-Rahman. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Punten saya dari operator dari MTS Sa'ar-Rahman, mewakili kepala sekolah karena kepala sekolahnya kebetulan sedang rapat ya dengan wali murid. Yang mau saya tanyakan tadi terkait apa sih berkas ya, berkas misal RPP dan lain sebagainya itu kan 2 tahun ya yang harus ada ya tadi ya, kalau nggak salah ya Bu. Itu 2 tahun ke belakang atau 2 tahun sama dengan tahun yang berjalan. Misalkan 2022-23, 23-24 atau 2021-2022, 2023 gitu ya. Oke. Itu aja dulu Bu. Ya, dokumennya 2 tahun berjalan. Jadi hari ini sama yang kemarin. Ya. Jadi yang hari ini nih, tahun ini nih, semester ini nih, sama yang kemarin. 2 tahun berjalan, Pak. Dari 2022-2023 dan 2023-2024 ya. 2024 ya. Misalnya 2024 tidak belum semuanya Bu, baru 1 pertemuan saja, silakan, enggak ada masalah. Atau saat itu pertemuannya apa ya. Yang penting ada. Kalau khawatirnya pada saat mana dokumen yang terbaru, Bapak jawab tidak ada, nah itu yang bahaya Pak. Ya, jadi harus ada dokumen-dokumen terbarukan ya. Nah, ini pun menjadi catatan buat semuanya Bapak Ibu silakan mempersiapkan juga seperti nilai rata-rata nilai. Ya, rata-rata nilai kenaikan 3 tahun terakhir itu harus terlihat. Ya. Kemudian kalau untuk SMK itu ada tracer study, itu datanya juga akan ditanya. Ya, nah begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan ada lagi yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya akan menegaskan kembali apa yang menjadi catatan hari ini. Pertama, mohon Bapak Ibu isi. Assalamualaikum Bu Dina. Ada. Mangga Maaf mau bertanya Bu. Mangga Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nina atas waktunya. Kami dari SDN Megamendung 03, Kecamatan Megamendung.
Yang pertama, sekolah kami adalah sekolah yang komplek, Bu. Jadi di komplek itu ada Mega Mendung 1, Mega Mendung 2, Mega Mendung 3. Kebetulan kami di Mega Mendung 3. Nah, ini untuk melihat suasana kondusif tidak kondusifnya, mungkin kami agak sedikit terganggu dengan SSD yang lain gitu, Bu ya. Ya. Karena mungkin muridnya. Tapi di Mega Mendung ini gimana Pak Dadang, terputus? Ya, Pak Dadang? Ya, rupanya terputus. Iya, sambil menunggu bila Pak Dadang nyambung lagi. Ya, ada yang resen lagi dari SD apa ini Bendungan lagi, betul? Resen lagi Bapak atau Ibu ini? Ya betul Bu. Oh Saya iya. Gimana mau Bu? bertanya lagi ya Bu ya. Izin ya. Ibu mohon maaf untuk Oh sebentar Bu. Oh ya. Pak Dadang mana? Ya. Mana Pak Dadang? Halo, putus lagi Pak Dadang. Ya, mungkin Pak Dadang bisa tulis di chat ya Pak. Nanti saya akan coba jawab. Ya, silakan Ibu lanjutkan. Ya, kebetulan kan Bu di sekolah saya kepala sekolahnya berganti yang baru. Nah, ya. Itu gimana ya Bu? Sedangkan yang dinilai itu kan setahun kemarin ya Bu ya. Terus gimana nih Bu yang baru ini dengan yang baru ini apa yang harus dilakukan? Ya, baik Bapak, baik Ibu. Ya Ibu, memang kalau wujud kepala sekolahnya baru, ya kan. Tapi kan kegiatan yang lama ada kan Bu, misalnya bukti supervisi, ya kan. Nah, betul. Itu kepala sekolah yang lalu melakukan supervisi tidak, kan? Bukti kemarin menyusun visi misi sekolah misalnya. Itu kan walaupun yang lalu juga bisa kita pahami gitu. Karena kan yang berbeda itu hanya wujud kepala sekolahnya kan, tapi kebijakan yang disebut kepala sekolah, kebijakannya itu kan sudah ada. Jadi ini akan dinilai Ibu. Ibu nggak usah khawatir ya. Dan kepala sekolahnya pun jangan khawatir bahwa seolah saya tidak mampu ya. Lakukan saja ya. Tetap dokumen yang lalu ada ya Bu, jangan dianggap tidak ada. Ya, dokumen ada, yang Bu. kemarin. Ya. Insya Allah ada Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama. Ya, Pak Dadang, hayu kenapa tadi putus lagi? Iya Bu, maaf barusan ada telepon. Jadi yang kelas jauh itu Bu, jumlah siswanya 120. Apakah kelas jauh itu kita gabung ke kelas induk atau bagaimana? Ya. Nah itu mungkin pertanyaan karena jaraknya yang cukup jauh sekitar 6 km. Ya, baik. Itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Dadang nggak perlu narik siswa kelas jauh. Ya, yang ada saja di sekolah Bapak. Kalaupun di sana ada sekolah Mega Mendung 1, 2 dan seterusnya, kami pun asesor paham. Ya. Kalaupun melihat sarana dan prasarana, Bapak Ibu harus perhatian juga nih yang lainnya. Yang dilihat adalah bukan masalah ada atau tidak ada ruangan, tapi yang dinilai adalah kebermanfaatan ruangan tersebut. Contohnya perpustakaan. Perpustakaannya punya, buku-bukunya ada, semuanya hebat, tapi perpustakaan nggak pernah dipakai. Bukunya banyak, itu rambat lancah. Tidak ada terjadi suasana pembelajaran di situ. Nah, itu yang justru jadi jelek. Tapi Bapak Ibu katakanlah perpustakaan kami adanya di Selasar, Bu. Tapi siswanya ada yang baca di situ, ada aktivitas, itu yang justru yang bagus, Pak. Gitu ya. Jadi termasuk Pak Dadang nggak usah juga memanggil siswa yang kelas jauh. Biarkan saja mereka belajar di sana, dan yang akan dinilai adalah yang ada di sekitar sekolah Bapak saja. Begitu ya Pak Dadang? Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Salam. Yuk berikutnya SMP IT Arisalah, mangga, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. SMP IT. Belum terdengar suaranya. Halo? Iya. Tidak terdengar Bapak Ibu suaranya. Akan beralih dulu ke SDN Kartim 01. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Bu bertanya. Kita kan waktu tahun lalu dan tahun ini pernah ngupload ya di Sistema. Iya. Entah itu dari
perangkat pembelajaran, terus tentang kurikulum, tentang yang lain juga kan banyak ya Bu ya. Apakah kita pada saat yang tadi dibilang sama Ibu dimasukkan ke drive, itu data yang terbaru apa yang pernah kita upload? Kira-kira. Itu saja. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk pembelajaran yang pernah tadi disampaikan, untuk pembelajaran seperti NPP berarti yang disiapkan itu tahun baru ajaran ini sama yang tahun lalu berarti. Ya, baik. Ya, itu aja Bu. Ya, baik Pak. Jadi di link Google Drive yang Bapak akan kumpulkan itu dokumen yang sekarang Pak sama yang kemarin, ya. Termasuk guru yang mau ngajar itu guru yang akan tampil dengan membawa RPP saat itu. Misalnya besok saya akan masuk ke kelas bahasa Indonesia. Nah, guru yang akan mengajar itu harus menyampaikan RPP pertemuan saat itu. Bukan RPP yang tahun lalu, tapi RPP saat itu. Begitu, Mbak? Bisa difahami? Oh, iya baik. Siap. Ya, Kasih ya. Jadi di link Google Drive itu dokumen, kalau yang lalu-lalu sudah diupload itu lebih bagus, akan ditambahkan dengan dokumen yang terbarukan, ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, berikutnya dari SMP IT Arisalah tadi terlewat. Mangga. Ya, salam Ibu, mangga. Oke. Bu, mengenai peer teaching, kan tadi durasinya 1 JP ya asesor untuk masuk kelasnya. Dan sedangkan pada saat itu jadwal itu berjalan ya Bu. Nah, ketika asesor masuk kelas itu, apakah dari awal sampai akhir guru mengajar, ataukah beberapa menit saja ya, Bu? Ya, baik. Ya, sekarang 1 JP untuk jenjang SMP itu berapa menit, Ibu? Halo, Bu? 40 menit, Ibu. Ya, baik. Jadi selama 40 menit itu asesor ada di kelas, Ibu. Ya, sehingga tolong atur guru yang hadir saat itu mengkondisikan namanya pertemuan itu dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam terlihat, ya, karena asesor akan melihat prosesnya sejauh mana siswanya itu ada interaksi menggunakan media, kemudian gurunya kreatif dalam pembelajaran, siswanya juga aktif, terlihat pembelajaran yang menyenangkan, itu yang diminta, ya. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk seperti itu, karena itu yang bagus seperti itu. Begitu ya, Bu. Tapi ada kabarnya katanya asesor itu bukan dipersiapkan dari sekolah untuk guru yang memang. Iya. Mereka akan menunjuk misalnya Ibu menyiapkan guru bahasa Indonesia, terus saya bilang saya maunya guru matematika. Nggak boleh nolak, harus. Jadi semua guru hari itu siap. Semua. Ya, semua guru di hari itu harus siap divisitasi oleh asesor. Begitu ya, Ibu? Berarti Bu, sebentar. Berarti yang sebelum asesor datang ke kelas, kita tuh masih menunggu instruksi gitu. Asesor maunya guru apa gitu. Jadi biasanya gini, hari pertama itu kan asesor datang ya Bu, wawancara ke semuanya gitu kan. Nah, sebelum pulang itu Ibu boleh tanya ke asesor, Bapak Ibu asesor untuk besok hari kedua observasi kelas mau di mata pelajaran apa? Ya tanya, oh saya mau ini. Atau kalau saya suka nanya, besok ada mata pelajaran siapa saja? Oh ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bu Dina mau yang mana? Oh saya bilang saya mau bahasa Inggris misalnya. Seperti itu Ibu. Ya. Iya Ibu, baik. Makasih Bu. Sama-sama. Ya. Berikutnya ada SD Kartim 01 lagi, silakan, mangga Bapak. Maaf Bu, melanjutkan yang tadi SD sebelumnya. Berarti guru yang bakat teaching itu dadakan ya Bu? Maksudnya misalkan dari asisten pengennya beliau, misalkan guru ini atau guru ini, jadi seperti itu ya Bu? Ya, jadi sebaiknya Bapak Ibu kepala sekolah atau pihak sekolah sore hari sebelum asesor pulang nanya dulu. Besok mau ke mapel apa, ya? Kalau misalnya pasti dia besok ada pelajaran apa aja, gitu. Jangan saya minta pelajaran PPKN, oh nggak ada Pak jamnya PPKN, adanya bahasa Indonesia. Ya sudahlah bahasa Indonesia, gitu ya. Itu versi pertama.
Ada juga yang menggunakan, kami sudah mempersiapkan guru mapel bahasa Indonesia dan matematika, Ibu Dina, silahkan mau yang mana, itu nggak bisa. Ya, yang penting komunikasi saja lah. Ya, jadi tidak ada istilah dadakan. Yang penting semua guru di hari tersebut itu siap, siapapun dia. Siap dengan apa? RPP-nya, siap dengan pembelajaran yang menyenangkan, tampil yang seperti biasanya seperti apa. Jangan-jangan di hari itu gurunya ulangan. Itu karena saya pernah Pak, Bu, masuk ke kelas ternyata hari itu gurunya ulangan. Coba aku Bu Dina 1 jam JP diem aja. Karena siswanya ulangan, ya. Itu terjadi, ya. Gitu ya, Pak. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oke, kalau tidak ada, oh ada. Silakan Bapak atau Ibu Rio Tamara. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum, Bu. Oh ya, Pak Rio, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau tadi saya perhatikan di materi temu awal itu ada presentasi dari kepala sekolah dalam bentuk PPT. Ya. Kemudian juga ada tampilan video tentang profil sekolah gitu, Bu ya. Betul. Nah, kalau biasanya kan untuk tampilan presentasi itu juga kurang lebih lingkupnya tentang profil sekolah tuh, Bu. Iya, betul. Nah, kalau duplikasi itu kira-kira bagaimana gitu, Bu ya? Ya. Terus yang kedua terkait angket ataupun kuesioner yang buat 20 siswa itu, Bu. Ya. Nah, kalau tidak salah saya baca di materi itu nanti dari asesor akan menyerahkan bentuknya link gitu ya. Nah, apakah dari sekolah harus menyiapkan seperti laptop atau sarana buat bisa mengakses link tersebut atau bagaimana gitu, Bu? Ya, baik. Pak Rio dari jenjang untuk apa? sementara itu. Dari SD, Bu. SD, baik. SDIT Darul Falah. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Ya, link asesor itu bisa diakses gunakan laptop boleh, gunakan HP boleh. Kalau sekiranya untuk jenjang SD bisa pinjam HP guru ya untuk mengisi link tersebut karena tidak terdeteksi Pak, namanya siapa itu nggak akan terdeteksi, tapi berapa banyak link tersebut diisi ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak tentang link tersebut. Kedua, pada saat temu awal memang benar Bapak Ibu sebaiknya membuat PPT dan membuat video profil. Kalau video profil itu kan bisa seperti video berjalan, terlihat sedikit siswa sedang pramuka, terlihat sedikit siswa sedang upacara, terlihat sedikit dan seterusnya. Nah, kalau PPT mungkin akan lebih tepat melihat bagaimana data-data, misalnya punya gurunya berapa, tekniknya berapa, prestasi. Jadi terlihat di situ. Kalaupun nanti di dalam video tampil juga tentang itu nggak ada masalah, Pak. Ya. Jadi sebaiknya membuat video juga sebaik mungkin gitu ya, seindah mungkin, yang enak dilihat gitu. Itu ya nanti kan Bapak Ibu bisa upload di YouTube, bisa upload dimanapun sebagai promosi sekolah gitu. Ya. Itu sih tujuannya ke arah sana kalau saya. Ya. Dan kemarin saya melihat juga ada sekolah bagus itu PPT-nya bagus dari kepala sekolah, videonya juga bagus gitu ya. Itu jadi sangat membantu kami selaku asesor untuk mendapatkan data gitu, Pak. Jangan membuat video misalnya tiba-tiba muncul gedung sekolah, muncul tiba-tiba toilet siswa, tiba-tiba ruang kepala sekolah, tapi nggak bermakna. Bukan itu juga. Jadi harus ada alur yang disampaikan seperti apa. Ya. Begitu ya Ibu, Bapak. Begitu Pak. Baik, Bu. Bisa dipahami? Masya Allah, Bu. Terima kasih, Baik. Bu Dina. Ya, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang akan raise hand? Kalau tidak ada, akan saya pertegas kembali berkaitan pertemuan kita siang ini ya. Pertama, Bapak Ibu pastikan sudah mengisi link absen. Untuk memudahkan saya, bila ada asesor yang bertanya nomor HP sekolah Bapak Ibu. Kedua, pastikan Bapak Ibu dengan tim di sekolah siap menerima kedatangan asesor dengan melakukan persiapan yang maksimal. Jangan terlihat bahwa kita tidak siap. Tidak siap itu terlihat misalnya minta dokumen A,
Tidak ada, Bu. Ya. Pengen ketemu guru ini? Tidak ada, Bu. Semuanya serba tidak ada. Ya, oke. Yang berikutnya adalah persiapkan semua dokumen dalam link Google Drive sekolah. Link Google Drive ini nanti akan disampaikan ke asesor, ya. Dan asesor akan proaktif menghubungi pihak sekolah. Namun, bila menjelang detik-detik hari H belum ada asesor yang menghubungi, silakan Bapak Ibu menghubungi saya atau biasanya nanti ada kontak person dari tim sekretariat PNSM yang bisa bertanya langsung, ya. Sehingga yang mohon selalu online HP-nya, dan kalau memang nomor itu tidak dikenal ya wayahna diangkat dulu, takutnya beliau adalah seorang asesor, gitu ya. Berikutnya upayakan membuat PPT dan membuat video profil seindah mungkin yang mudah difahami dan di dalamnya berisi informasi lengkap tentang sekolah Bapak Ibu semuanya, ya. Dan yang berikutnya juga silakan Bapak Ibu tampil semuanya terlihat bahagia. Jangan ada beban seolah akreditasi ini jadi Bapak kurang tidur, Ibu sibuk ngurus ini itu, tidak ya. Jadi suasananya harus menyenangkan karena ini pun terlihat suasana yang kondusif yang tadi dikatakan, ya. Dan yang terakhir mohon dijaga ada kode etik sekolah dan asesor yang harus sama-sama kita jaga. Jangan sampai terjadi pelanggaran apapun di sekolah Bapak Ibu. Karena bila itu terjadi, yang dicoret tidak hanya sekolah Bapak Ibu, kami asesornya pun akan dicoret apabila terjadi pelanggaran tersebut. Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Bila ada nanti hal-hal yang belum tersampaikan atau Bapak Ibu akan bertanya, silakan nanti bisa melalui di WA group masing-masing, ya. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke WA group setiap jenjang. Dari Kemenak ada, dari Disdik ada, dari KCD ada, ya. Pastikan sudah masuk. Karena saya memberikan informasi melalui WA group Bapak Ibu. Kalau terjadi perubahan atau apapun itu saya informasi dari WA group, ya. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sehingga akan menghasilkan suasana visitasi akreditasi yang kondusif dan harapannya adalah hasil nilai nanti yang akan diraih Bapak Ibu adalah nilai yang terbaik, ya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kehilafan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.